Ini adalah kasus true crime yang menjadi berita utama di seluruh negeri. Jadi kamu juga yang menemukan mayatnya? Iya. Apa yang kamu lakukan dengan mayatnya? Aku ada di sana. Dan kemudian, aku tahu aku memegang kepala itu. Dan aku menginginkan kepala itu. Apa yang kamu lakukan dengan kepalanya? Kepalanya aku taruh di ember itu, ember hitam itu. Ember hitam. Jarang sekali kita melihat seorang penjahat perempuan dituduh melakukan kejahatan sekejam ini. Apakah rantai itu pernah melikat di lehermu? Aku melikatannya. Apakah kamu punya? Bekas atau sesuatu? Aku tidak sempat mengungkapnya. Bagaimana wanita ini bisa menjadi tokoh utama dalam salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah Wisconsin? Jaksa mengatakan dia memiliki ketertarikan yang menyimpang terhadap pembunuh berantai dengan korban terbanyak di negara bagian itu. Apakah Anda mencatat ada pencarian yang berkaitan dengan Jeffrey Dahmer? Ya. Total ada 24. Tapi penyelidikan ini baru permulaan. Aku akan berdoa agar kau mengalami nasib yang sama seperti Jeffrey Dahmer, pujaanmu itu. Jadi selamat makan siang, urusan. Begitu kasus ini sampai di pengadilan, bukan hanya buktinya yang menonjol, perilakunya benar-benar berbeda dari apapun yang pernah kulihat. Saya Elizabeth Milner, dan selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Kamu tahu, aku sudah meliput kasus-kasus true crime selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat kasus seperti yang satu ini. Kasus ini terjadi di Green Bay, Wisconsin, di mana kita akan membahas penjahat wanita minggu ini, Taylor Schabusiness. Taylor lahir di Chicago, Illinois pada bulan November 1997. Dan meskipun memiliki nama belakang yang akhirnya akan mendominasi dunia true crime, dia sebenarnya tidak lahir dengan nama Taylor Schabusiness. Nama lahirnya adalah Taylor Denise Coronado. Menurut ayah Taylor, Arturo, masa kecilnya relatif normal. Setelah dikabarkan tinggal di Chicago selama bertahun-tahun, keluarganya pindah ke Wisconsin saat Taylor duduk di kelas 4. Namun pada usia 11 tahun, dunianya berubah total. Setelah berjuang melawan penyakit yang berkepanjangan, ibu Taylor, Marla Coronado, meninggal dunia. Setelah Taylor masuk SMA, ayahnya Arturo mengatakan bahwa dia mulai berperilaku buruk. Pada tahun terakhir Taylor di SMA, dia dilaporkan dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi dengan siswa lain. Dia kemudian dikirim untuk tinggal bersama kakek neneknya di Texas agar bisa menyelesaikan SMA di sana, dan dia lulus. Namun pada akhirnya Taylor kembali ke Wisconsin, dan di sanalah dia bertemu dengan Warren Chabot. Kami tidak tahu persis kapan Taylor mulai menyalahgunakan narkoba, tetapi menurut keluarganya, penggunaan narkoba Taylor meningkat ketika dia mulai berkencan dengan Warren, setelah dia dikabarkan mengenalkan Taylor pada narkoba yang lebih berat seperti heroin dan metamfetamin. Selain sama-sama menyukai narkoba, mereka juga tampaknya saling mencintai. Pada hari Valentine tahun 2020, Warren Chabot dan Taylor sudah menikah. Taylor Coronado sekarang menjadi Taylor Chabot, tapi pasangan pengantin baru ini tidak lama menggunakan nama Chabot. Akhirnya mereka mengadopsi nama belakang yang tidak biasa, Schabusiness, sebagai nama resmi mereka, yang kabarnya merupakan ide yang muncul saat mereka sedang banyak menggunakan narkoba. Taylor terus berjuang dengan kesehatan mentalnya di tengah penggunaan narkoba, dan tak lama kemudian dia mendapat masalah dengan hukum. Menurut pengaduan pidana tahun 2020, Taylor ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap petugas penegak hukum dan melawan saat ditangkap. Polisi dipanggil untuk menangani laporan tentang seorang wanita yang diduga berada di bawah pengaruh narkoba dan mengetuk-ketuk pintu. Ketika petugas tiba, Taylor diduga mengatakan bahwa dia sedang berada di planet lain saat itu, bahwa dia baru saja menyuntik narkoba, dan kemudian dia dilaporkan menunjukkan bekas suntikan di lengannya kepada petugas. Selama insiden ini, Taylor diduga menendang petugas yang mencoba mencegahnya berjalan ke lalu lintas yang datang dari arah berlawanan. Perilaku dan kesehatan mental Taylor dilaporkan mencapai titik kritis. Ini sangat serius, sehingga ayahnya Arturo merasa dia perlu dibawa ke pusat psikiatri daerah. Dia benar-benar sama sekali tidak dalam kondisi mental yang baik. Jadi saya khawatir dia akan menyakiti dirinya sendiri. Itulah sebabnya saya membawanya. Kami berdua setuju. Kami pergi ke sana bersama-sama. Dan mencoba mencari bantuan dan akhirnya melepaskannya dan dia pulang ke rumah, dan hanya itu saja. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ayah Taylor diborgol dan memakai baju tahanan? Pada saat memberikan kesaksian, dia sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara karena pelecehan seksual tingkat 2 terhadap anak, sebuah dakwaan yang kabarnya tidak dia bantah. Oke, apakah dia diberi resep beberapa obat dan semacamnya? Dia saat itu, malam itu, tidak. Tapi ya, dia memang sudah mengonsumsi beberapa obat yang sebelumnya tidak dia konsumsi. Dia memang tidak pernah suka minum pil-pil itu. Maksud saya, obat-obat itu malah membuat keadaannya semakin buruk.
Apakah obat-obat itu membuat dia berhalusinasi atau menyebabkan masalah lain padanya? Saya rasa semuanya dimulai dengan seracol yang dia minum, kamu tahu, waktu itu. Saya tidak terlalu paham tentang obat resep itu, tapi obat-obatan itu memang tidak pernah cocok untuknya. Menurut dokumen pengadilan, Taylor dirawat di rumah sakit setelah percobaan bunuh diri pada bulan April dan Mei 2021. Dokter dikabarkan mendiagnosisnya dengan PTSD dan gangguan bipolar. Pada tahun yang sama, dia melahirkan anak Warren, tetapi tampaknya mereka tidak pernah bisa membesarkan anak mereka bersama. Saya mencari melalui catatan di Departemen Pemasyarakatan Wisconsin. Catatan tersebut menunjukkan pada Mei 2021, Warren menjalani hukuman penjara karena melanggar pembebasan bersyaratnya. Kemudian dia dikabarkan mulai menjalani hukuman atas tuduhan narkoba federal. Warren dan Taylor masih secara hukum menikah, meskipun Warren sedang dipenjara. Namun Taylor tidak dalam posisi untuk membesarkan anak sendirian, jadi anaknya pindah ke Texas untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Taylor tetap tinggal di Wisconsin. Dengan Warren sekarang di penjara, Taylor kembali berhubungan dengan seorang teman lama dari sekolah. Namanya adalah Chet Terion. Keluarga menggambarkan Chet sebagai seseorang yang berperilaku lembut, baik hati, dan penuh kasih sayang. Namun sama seperti Taylor, dia juga diduga berjuang melawan penyalahgunaan narkoba. Seiring Chet dan Taylor menghabiskan lebih banyak waktu bersama, hubungan mereka lebih didasari seks dan narkoba daripada romansa. Dan itulah awal dari rangkaian peristiwa itu pada tanggal 21 Februari 2022. Sekitar pukul 9.30 malam itu, Taylor menjemput Chet dari rumah ibunya, Tara. Mereka berdua pergi ke sebuah apartemen bersama seorang teman lain untuk merokok ganja. Taylor dan Chet dikabarkan kembali ke rumah Tara dan mereka nongkrong di ruang bawah tanah rumah itu karena ibu Chet dan pacarnya sedang pergi. Mereka dikabarkan menisap sabu dan menyuntikkan trazodone yang merupakan obat antidepresan resep. Obat itu juga dikabarkan berfungsi sebagai obat penenang. Mereka mulai melakukan hubungan seks yang dipicu oleh narkoba. Ibu Chet, Tara, kembali ke rumah tanpa mengetahui bahwa perpisahan terakhirnya dengan Chet sudah terjadi. Dia turun ke ruang bawah tanah untuk mengecek Chet, namun justru menemukan pemandangan yang tidak seharusnya dilihat oleh orang tua manapun. Beberapa saat kemudian, panggilan 911 dilakukan. Saya tidak percaya dengan apa yang terjadi, tapi pacar saya bersumpah bahwa dia menemukan kepala anak laki-lakinya yang terpenggal di ruang bawah tanah. Apakah Anda sudah turun ke sana? Saya sudah turun ke sana. Saya tidak bisa menjelaskan bagian kaki saya yang terasa aneh. Saya harus pergi, saya benar-benar panik. Anda sedang mendengarkan suara Steve Hendricks, pacar dari ibu Chet, Tara. Anda bilang Anda tidak turun ke sana, benar? Ya, dan saya sudah melihat keterowongan itu, tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, dan saya tidak tahu itu apa sebenarnya. Jadi ada sesuatu di dalam ember itu. Ada sesuatu di dalam ember sialan itu. Bisa. Menurutmu dia berhalusinasi atau menurutmu? Aku rasa tidak. Aku sudah turun ke sana. Jangan buka ember sialan itu. Maksudku, aku tidak bisa. Bro, dia agak ketakutan dan membuatku juga jadi takut. Apa nama belakang pacarnya? Hekne. Boleh aku bicara dengannya? Ya. Halo. Hai Tara, jadi bisakah kamu ceritakan apa yang sedang terjadi? Hei Pak Nik, ada tubuh di dalam ember dan aku tidak tahu apakah itu bayiku. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Karena aku sudah melihat ke dalam ember itu. Apa yang kamu lihat? Tepatnya apa yang aku perhatikan. Oke. Di mana sisa tubuhnya? Tidak tahu. Petugas dari Departemen Kepolisian Green Bay mendatangi rumah Tara Packnick hanya untuk menemukan ruang bawah tanah yang seperti di film horor. Pergi ke sana. Lihat ke kanan, ada tombol. Ayo, tahan tombol itu. Itu. Halo, apa kabar hari ini? Tak lama kemudian, kecurigaan terburuk mereka pun terbukti. Aku tahu kamu sibuk di sana, tapi ini memang akan seperti ini.
Ini bukan masalah 961 atau 96, jadi kita akan butuh lebih banyak unit di sini. Sudah lama sejak itu, tapi ini sejak aku melakukan ini, sudah lama. Aku tidak tahu apa kata yang seharusnya digunakan. Apakah itu untuk semua orang? No, fair enough. Jika kita bisa mendapatkan beberapa unit lagi di sini secepatnya, itu akan sangat dihargai. Berikutnya, cukup banyak barang di sini, saya ingin menyisir bagian lain rumah ini. Kita punya 2 orang di dalam rumah, itu sudah pasti. Detail yang akan kamu dengar selanjutnya sangat mengganggu. Polisi menemukan kepala yang terpenggal di dalam ember yang terletak di ruang bawah tanah rumah Tara. Pejabat kemudian mengkonfirmasi bahwa itu adalah kepala putra Tara, Chet Therion, yang berusia 24 tahun. Menurut kepolisian Green Bay, sebuah handuk telah diletakkan di atas kepala Chet dan darah kering ditemukan di kasur terdekat. Polisi juga memperhatikan sesuatu yang lain. Sisa tubuh Chet tidak ditemukan. Bagaimana hal mengerikan seperti ini bisa terjadi dan siapa yang cukup kejam untuk melakukannya? Petugas harus mencari tahu siapa yang terakhir bersama Chet. Ibunya mengungkapkan kepada para penyelidik terakhir kali dia melihat putranya, dia bersama seorang wanita bernama Taylor Coronado. Ingat, Chet dan Taylor sudah saling kenal sejak SMA, jadi Tara hanya mengenalnya dengan nama itu. Penyelidik pergi ke alamat terakhir Taylor yang diketahui di apartemen Eastman Avenue, dan di sana mereka menemukan jejak darah. Apakah ini darah? Menurutmu ini terlihat seperti darah? Atau aku cuma berhalusinasi? Jejak kaki berdarah. Lihat ini, di sini. Mungkin saja ini bukan darah yang kita cari. Hai Taylor, bagaimana kabarmu? Saya petugas Russell dari kepolisian Green Bay. Departemen, pastikan kamu tidak membawa apa-apa di sini, bersama Taylor. Taylor, kamu masih punya lagi untuk pergelangan tanganmu? Tolong letakkan tanganmu di belakang punggung. Apakah kita punya Adam 3 yang datang? Wah, sana. Satu-satu, itulah yang mereka kembali ke sana. Beritahu kami saat semuanya sudah selesai. Leah. Petugas menempatkan Taylor di kursi belakang mobil patroli. Dia hampir tidak berkata apa-apa dan sangat tenang untuk seorang wanita yang baru saja ditangkap karena pembunuhan brutal. Setelah tiba di kantor polisi, dia dibawa ke ruang interogasi, di mana para detektif memulai proses pengumpulan bukti standar. Mereka mengambil foto-foto. Tangan-tangan lagi, kita akan membiarkan tangan tetap terhentam untuk sementara waktu. Oke. Di sini. Baiklah, bisa kamu. Dan etika aku. Dia akhirnya mengganti pakaian jalanannya dan mengenakan seragam penjara. Dia dibacakan hak-hak Miranda dan mengatakan bahwa dia bersedia berbicara dengan detektif. Biasanya dalam interogasi, penyidik pelan-pelan mulai bertanya, tapi tidak dalam kasus ini. Mereka perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah itu. Ya, mereka menemukan beberapa hal yang cukup mengganggu di rumah itu. Benarkah? Iya. Banyak darah. Di mana sisa tubuhnya? Ada di sana, ada di rumahnya. Apakah itu ada di dalam rumah? Itu ada di rumahnya. Oke. Apa dia dibawa seseorang?
Itu pertanyaan yang bagus karena aku sempat blank saat itu. Menurutmu, apakah mayatnya masih di sana? Aku tidak melihat alasan kenapa tidak. Kecuali mayat itu tiba-tiba bergerak sendiri, yang mungkin saja terjadi. Kamu tahu, aku tahu. Menurutmu bagaimana atau kamu tidak punya pendapat? Aku tadi ada tepat di samping tempat tidur. Maksudku, aku sedang memeluknya di samping tempat tidur. Kamu sedang apa? Aku sedang memeluknya di samping tempat tidur. Apakah kita mendengar dengan benar? Apakah Taylor Shep Business tidak hanya mengatakan dia membunuh Shep, tapi juga memeluk tubuhnya setelahnya? Aku tidak tahu, ada rantai ini, ada semacam rantai kan? Lalu, ya aku seperti sedang main-main dengan itu. Oke. Jadi kami sedang merokok kan? Lalu, aku yakin aku sangat buruk dalam menjelaskan sesuatu. Jadi mari kita lihat di sini. Lalu ada rangkainya kan? Dan kemudian kamu melingkarkannya di lehernya saat kita sedang main-main dengan barang itu. Lalu aku nggak tahu, aku memakainya. Dan lalu aku nggak tahu. Jadi kamu sedang merokok. Itu apa ya? Itu apa ya? Sawu. Wajah. Sawu. Cara Taylor membicarakan Shep akan membuatmu merinding. Sepertinya itu hanya lelucon cabul baginya. Sedikit peringatan, bagian berikut ini sangat eksplisit secara seksual. Pendengar disarankan berhati-hati. Taylor menggambarkan pengalaman seksual tertentu dengan Shep ini sebagai asfiksia erotis. Itu adalah ketika kamu sengaja membatasi oksigen ke otak untuk tujuan rangsangan seksual. Taylor mengatakan ini adalah sesuatu yang juga mereka lakukan saat berhubungan seks sebelumnya. Tapi kali ini Taylor menyatakan dia memasang rantai logam di leher Shep. Jadi, apakah ini dianggap sebagai foreplay? Ya. Ya, benar. Lalu aku tidak tahu. Setelah itu, aku hanya tidak berhenti. Aku tidak tahu kenapa. Aku tidak berhenti. Aku tidak berhenti. Baiklah, jadi kamu suka dicekik, suka rambutmu ditarik, atau kamu suka melakukannya ke orang lain? Aku suka melakukannya ke orang lain. Saat hubungan seks. Aku tidak tahu, sepertinya begitu. Kamu pernah melakukannya sebelumnya? Ya. Ya, dia suka. Dia memang menyukainya. Taylor bilang dia tahu semuanya sudah kelewatan, tapi dia tetap tidak menelpon 911. Apakah kamu sudah mencoba menelpon ibu atau ayahnya, atau siapapun di rumah? Apakah kamu sudah mencoba menelpon ambulans? Kenapa tidak? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi. Apakah kamu menginginkannya? Kamu tidak mau. Aku akan lihat apakah kamu mau yang satumu, kamu ingin dia mati, atau dia yang mau. Aku sedang mencoba memahami. Aku sebenarnya tidak ingin dia mati. Tapi dia memang mati. Dia ada di dalam tubuhku, tapi rasanya seperti itu terjadi lagi. Terjadi lagi. Tapi lalu, apa kamu merasa perlu mencoba membantunya? Berhenti mencekiknya atau panggil ambulans. Kamu tidak merasa perlu melakukan itu. Aku tidak tahu kenapa. Aku hanya itu terjadi begitu cepat. Dalam kata-kata Taylor sendiri, dia selalu punya filosofi yang kelam dan menyimpang soal kematian. Aku tidak tahu. Seperti ini adalah hal yang aku miliki. Seperti aku selalu punya, kamu tahu. Seperti pernah nggak kamu mencintai sesuatu begitu dalam sampai kamu membunuhnya? Seperti itu terjadi padaku. Itu perasaan yang aku rasakan. Aku mencintai sesuatu begitu dalam sampai aku membunuhnya. Seperti aku sangat mencintainya, lalu aku membunuhnya. Itulah yang terjadi padaku. Pengakuan yang diduga dari Taylor mungkin akan membuatmu sulit tidur di malam hari. Bukan hanya dia mengingat napas terakhir Shep, tapi, dan ini sulit untuk aku katakan, dia terus melakukan pelecehan seksual pada tubuh Shep yang sudah meninggal. Jadi kamu juga yang menemukan jasadnya? Iya. Jadi apa yang kamu lakukan dengan jasadnya? Aku ada di sana, lalu aku entah di mana. Itu Ada di dalam rumah. entah di mana. Seperti, ya. Ruang bawah tanah, di atas, di bawah, tentu saja. Di ruang bawah tanah. Aku ada di bawah tanah bersamanya. Lalu, aku tahu, aku memegang kepala itu. Aku menginginkan kepala itu. Apakah kamu membawa seseorang masuk? Itu ada di dalam van. Itu ada di dalam van. Itu. Apa itu? Sepertinya itu telapak kaki. Telapak kaki? Aku pikir itu telapak kaki. Dan kaki? Mungkin. Aku tidak tahu. Aku ikut saja.
Aku harus membawa semuanya. Dan kemudian aku berpikir, ya ampun, Itu berantakan, jadi aku tinggalkan saja. aku jadi males. Aku jadi males dan itulah akibatnya. Jadi aku cuma berpikir, ya sudah, itu saja. Jadi mungkin akan ada kaki atau tungkai di dalam van. Lalu apa yang kamu lakukan dengan kepalanya? Aku lupa kalau itu ada di dalam van, jadi ya Apa yang kamu lakukan dengan kepalanya? kepalanya aku taruh di ember itu, ember hitam itu. Ember hitam. Selimut di atasnya. Oke. Lalu apa yang tersisa di sana? Apakah kamu meninggalkan Kepalanya. Itu masih di ember, tepat di dekat tangga. Saat kami sampai di titik itu, aku tahu ini benar-benar aneh. Jadi, aku tidak bisa mengambil resiko itu. Aku tadi hanya di dalam kamar, tapi kapan kamu tahu memotong-motong tubuhnya? aku nggak tahu, aku benar-benar aku mengisap dan memotong di saat yang sama. Kami tidak yakin apa yang mendorong pergantian pakaian itu, tapi detektif lain di ruangan itu ingin tahu lebih detail tentang apa yang dilakukan Taylor pada tubuh Chad. Tapi kamu tahu. Kamu tidak berpikir kamu memotong di bagian siku. Ya, oke, kamu memotong kedua lengan di bagian siku. Aku harap begitu. Karena, seperti yang aku bilang, proses mutilasi yang kulakukan itu benar-benar kacau karena aku setengah sadar. Dan kemudian aku seperti menggergaji. Apa yang dia akui itu sangat menjijikan dan mengganggu dalam banyak hal. Tapi selama interogasi awalnya, Taylor menyalahkan tindakan yang diduga dilakukannya pada narkoba. Dia mengaku sudah terjaga selama berhari-hari setelah menggunakan sabu-sabu. Apakah narkoba saja bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Chad? Para detektif tidak mempercayainya dan mereka akan segera menemukan bukti mengejutkan yang mereka butuhkan untuk melengkapi kasus mereka, yaitu potongan tubuh Chad yang hilang. Menurut dokumen pengaduan pidana terhadap Taylor yang diperoleh oleh Law and Crime, para detektif menerima informasi tambahan yang kabarnya berasal dari ibu Chad. Ia melaporkan bahwa van milik Taylor telah diparkir di luar rumahnya selama sekitar 1 hari. Tetapi sekarang van itu sudah tidak ada. Polisi menemukan van tersebut di luar apartemen Taylor. Pengaduan Taylor menyatakan, kutip, patroli dan detektif lainnya berada di sebuah alamat di Eastman Avenue, di mana van yang digunakan Syah Business diparkir, dan di mana Syah Business telah ditahan, dan van tersebut kemudian diperiksa. Detektif Luberta melaporkan bahwa di kursi penumpang belakang, tepat di belakang kursi pengemudi, terdapat sebuah kotak slow cooker. Dokter pemeriksa medis Vincent Tranquita mendatangi kotak tersebut yang berada di atas keranjang cucian berisi pakaian dan menemukan bagian tubuh manusia tambahan termasuk kaki. Selama beberapa hari berikutnya, Taylor dipindahkan ke beberapa lokasi dan dibiarkan duduk di ruang interogasi selama berjam-jam. Namun di dalam mobil patroli saat dalam perjalanan menuju sesi interogasi berikutnya, sesuatu berubah dan Taylor yang sebenarnya mulai muncul. Ya, aku benar-benar mulai gila sekarang. Oke. Kamu sebaiknya tidak terlalu lama di kursi belakang mobilku ya. Aku benar-benar gila sekarang. Aku punya sesuatu untuk menceritakan padamu. Demi Tuhan, aku bakal... Bahkan saat dia dibawa ke kantor polisi, perilakunya tidak berubah. Kadang-kadang dia bahkan tampak melihat langsung ke kamera mobil patroli, seolah-olah dia sadar sedang direkam. Benci mereka semua. Benci mereka semua. Aku benci merasa seperti ada dua diriku. Aku benar-benar merasa seperti itu sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Itu benar-benar agak menyebalkan. Aku tidak sabar keluar dari sini. Hanya di sini untuk... Ya, aku sedang mengalami masalah sekarang. Karena aku tidak bisa melihat. Aku sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak pernah. Ini masalah. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku punya masalah dengan mataku sekarang. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sama sekali. Aku benar-benar tidak bisa melihat. Bisakah kamu membantuku keluar dari kendaraan ini? Ya Tuhan. Dan Chris as well.
Dia dibawa kembali ke ruang interogasi pada tanggal 28 Februari. Dalam laporan autopsi yang dilakukan oleh dokter forensik Dr. Trankita, muncul detail lain yang mengganggu. Jadi, para detektif menanyakan hal itu kepada Taylor. Seperti yang ditanyakan oleh dokter forensik kepada saya, apakah kamu? Apakah dia punya pengalaman seperti menjadi tukang jaga atau hal semacam itu? Atau memproses ulang daging, berburu rusa, atau hal-hal seperti itu? Tidak. Oke, bisa saja. Kamu tahu, beberapa hal yang dia lihat mungkin membuatnya berpikir kalau kamu punya pengalaman sebelumnya dengan hal-hal seperti itu. Jadi, kamu tahu, jelas waktu kita bicara sebelumnya, dia sudah memberitahu kami apa yang terjadi dengan dan ruang bawah tanah ibunya. Salah satu hal yang sebenarnya tidak terlalu ingin kami bicarakan, kami sempat membahasnya sedikit, yaitu apakah itu alasannya. Itu. Malam itu adalah Kabur. Bagiku, malam itu samar bagimu. Benar-benar sangat kabur. Oke. apa yang kamu ingat? Aneh memang. Aku akan bilang begini. Aku melihat diriku melakukan itu dalam sudut pandang orang ketiga. Dokumen pengaduan pidana dalam kasus Taylor merinci ketidakpedulian total terhadap jenazah Shad. Menurut catatan pengadilan, alat kelamin pria ditemukan di ember yang sama dengan kepala Shad, bersama dengan cairan tubuh dan 2 pisau. Berkas pengaduan tersebut menyatakan, kutipan, bagian tubuh lain ditemukan di ruang bawah tanah dalam kantong lain, termasuk kantong belanja plastik bersama dengan 3 pisau, termasuk pisau roti yang sesuai dengan pisau dapur. Ditemukan di dalam kotak penyimpanan, terdapat bagian tubuh atas. Bagian tubuh atas tersebut memiliki banyak luka potong kaku di bagian tempat kepala dipisahkan, sesuai dengan kepala yang terpisah. Juga ditemukan di dalam kotak tersebut sebuah pisau potong daging yang mirip dengan pisau dapur dan beberapa organ dalam. Selama interogasi kedua Taylor, dia mengatakan siapapun yang bertanggung jawab melakukan ini kepada Shad seharusnya dipenjara seumur hidup. Maksud saya, seperti yang kamu katakan, jika seseorang membunuh seseorang dan memotong-motong tubuhnya, apakah kamu membayangkan orang itu benar-benar masuk penjara? Iya, ini benar-benar gila. Dan dia langsung marah seperti, aku bahkan nggak tahu, seperti, astaga, sialan. Apakah pernyataan itu akan memiliki makna yang berbeda saat kasus ini masuk ke pengadilan? Taylor Schabusiness didakwa dengan 1 tuduhan pembunuhan disengaja tingkat pertama, 1 tuduhan memutilasi mayat, dan 1 tuduhan kekerasan seksual tingkat 3. Dia ditahan di penjara Brown County. Uang jaminannya ditetapkan sebesar $2 juta tunai. Meskipun Taylor mengakui dalam interogasinya bahwa dia membunuh Shad, dia mengaku tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Saat detail mengerikan itu tersebar di berita dan online, banyak orang kesulitan memahami bagaimana seorang wanita yang juga seorang istri dan ibu bisa melakukan kejahatan sekejam itu. Pada tanggal 17 Maret 2022, seorang hakim pengadilan sirkuit Brown County memerintahkan Taylor untuk menjalani evaluasi kejiwaan. Karena pembelaan Taylor adalah tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, para profesional kesehatan mental harus mengevaluasi apakah dia bahkan cakap untuk menjalani persidangan. Awalnya Hakim Thomas Walsh memutuskan bahwa Taylor mampu membantu dalam pembelaannya sendiri. Taylor hadir di ruang sidang Brown County pada hari Valentine tahun 2023 untuk sebuah sidang. Hakim Walsh memutuskan bahwa persidangannya akan ditunda. Namun beberapa saat setelah membuat keputusan itu, tiba-tiba semua mata tertuju pada Taylor saat dia mulai menyerang pengacara pembelanya di depan hakim. Tidak sepenuhnya jelas mengapa Taylor menyerang pengacaranya. Kita hanya bisa berspekulasi. Mungkin karena hakim menunda persidangan. Mungkin juga karena sorotan dan tekanan yang begitu besar terhadap kasus ini. Atau mungkin juga karena hari ini adalah hari jadi pernikahan ketiga Taylor dengan Warren. Apapun alasannya, pengacara Taylor, Quinty Jolie, mengatakan hubungannya dengan Taylor sudah benar-benar rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Dia mengajukan permohonan untuk mundur dari kasus Taylor. Pada tanggal 27 Februari 2023, hakim mengabulkan permohonannya. Taylor diberikan pengacara baru yang ditunjuk oleh pengadilan, Christopher Froelich. Dan sekarang sidang lain dijadwalkan pada tanggal 24 Maret 2023. Setelah Taylor menyerang pengacaranya yang sebelumnya di ruang sidang, hakim memutuskan bahwa dia tetap dianggap cakap untuk menjalani persidangan, meskipun ada keberatan dari pengacaranya yang baru. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Juli 2023, hakim memberikan izin kepada Taylor untuk menjalani sidang penilaian kompetensi untuk diadili yang baru. Selama sidang penilaian kompetensi untuk diadili pada Juli 2023, para saksi ahli menggambarkan pengalaman mereka bersama Taylor Schabusiness.
Seorang psikolog khususnya menceritakan satu insiden di mana Taylor diduga melemparkan kursi ke arahnya. Lalu ketika saya mulai wawancara, saya seperti biasa menanyakan tanggal lahirnya, rasnya. Dia kemudian tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berteriak, lalu pergi ke sudut ruangan, mengambil sebuah kursi, untungnya itu kursi plastik, dan kemudian melemparkannya ke arah saya melintasi ruangan. Kursi itu tidak mengenai saya. Dia kemudian dengan tenang duduk kembali dan saya memanggil penjaga. Dan butuh beberapa menit bagi mereka untuk sampai ke sana. Sementara itu, saya juga duduk kembali, lalu menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal itu. Saya memang memperhatikan respons fisiologisnya aneh, yaitu dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah baru saja melakukan itu, sangat marah, melempar kursi ke arah penilainya. Pihak pembela menunjuk saya, tapi saya akan pergi. Dia duduk di sana tanpa respons, hanya dengan wajah datar. Tidak ada respons fisiologis dari seseorang yang baru saja melakukan hal seperti itu. Dr. Diane Litton bersaksi bahwa Taylor tidak kompeten untuk diadili. Saksi ahli dari pihak penuntut tidak setuju. Atau segera setelah terdakwa melakukan perilaku tersebut, dia hanya duduk kembali. Hal ini tidak konsisten dengan seseorang yang mengalami keadaan agitasi psikotik yang biasanya memerlukan intervensi eksternal yang signifikan atau pengekangan fisik agar dapat mengendalikan perilakunya kembali. Hakim Walsh memutuskan sekali lagi, Taylor dinyatakan kompeten untuk menjalani persidangan. Saya telah mengamati Tuan Shah Business berinteraksi dengan pengacaranya. Jelas, saya tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tetapi saat saya duduk di sini, saya bisa melihat semua yang terjadi di ruang sidang. Saya bisa melihat mereka berinteraksi, berdiskusi. Tuan Shah Business menunjukkan bahwa dia merasa bisa bekerja sama dengannya. Dia memahami apa saja prosedur dan pihak-pihak yang ada di ruang sidang. Ada beberapa kejadian perilaku yang tidak pantas, yang mana Dr. Saipo dalam kesaksiannya di sini menyatakan bahwa dia pada dasarnya tidak bisa memastikan bahwa perilaku itu bukan atas kehendak sendiri. Saya puas berdasarkan semua bukti yang telah saya terima, bahwa bobot bukti yang lebih kuat dan kredibel dalam kasus ini, dan penilaian saya terhadap kredibilitas juga termasuk di dalamnya, bahwa bobot bukti yang lebih kuat dan kredibel mendukung temuan bahwa Tuan Shah Business kompeten untuk melanjutkan ke persidangan. Dan saya akan menetapkan temuan itu sekarang. Pernyataan pembukaan untuk persidangan Taylor dimulai pada 24 Juli 2023. Sejak awal, para juri mendengar setiap detail mengerikan yang diungkapkan oleh jaksa. Anda akan mendengar keterangan para petugas pagi ini, kemungkinan besar, yang tiba di lokasi dan apa yang mereka amati. Jelas mengonfirmasi informasi yang dilaporkan kepada penegak hukum tentang keadaan Syad, bagaimana mereka menemukan ember itu, dan di dalamnya ada bagian tubuh Syad serta pisau-pisau. Anda akan mendengar bahwa pada saat itu relatif sedikit tanda-tanda lain bahwa sebuah kejahatan telah terjadi. Tidak ada banyak darah di dinding dan di lantai, hanya ada sedikit. Anda akan mendengar tentang itu, tetapi butuh waktu bagi penegak hukum untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sepenuhnya apa yang dilakukan terdakwa dalam kasus ini. Pada saat itu, mereka sebenarnya sedang mewawancarai terdakwa dan dia memberikan informasi kepada mereka. Seperti, tidak, Syad masih di ruang bawah tanah, sisa tubuhnya masih di ruang bawah tanah. Inya, Taylor mengaku tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Itu pada dasarnya berarti Taylor mengakui kejahatan tersebut, tetapi mengklaim bahwa dia secara hukum tidak waras pada saat kejadian. Selama pembukaan dari pihak pembela, pengacara Taylor menekankan bahwa negara memiliki beban pembuktian. Negara harus membuktikan kepada kalian semua, para juri, tanpa keraguan yang masuk akal, setiap unsur dari kejahatan yang didakwakan, tanpa keraguan yang masuk akal. Konstitusi Amerika Serikat menganggap bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah. Dan dalam kasus ini, Taylor Shah Business dianggap tidak bersalah. Dia tidak harus membuktikan apapun. Pihak pembela tidak harus membuktikan apapun dalam kasus ini. Kenapa? Karena seluruh beban pembuktian ada pada kantor Kejaksaan Distrik Negara Bagian Wisconsin. Mereka harus membuktikan semua fakta. Dan dalam kasus ini, Anda akan mendengar banyak fakta yang berbeda. Anda akan mendengar banyak kesaksian berbeda dari para saksi, saksi sipil, detektif, petugas polisi, ahli, analis DNA, dokter forensik, semuanya. Anda harus mempertimbangkan semua informasi itu saat Anda bermusyawarah. Dia benar, pihak penuntut tentu saja memiliki beban pembuktian, tetapi mereka juga memiliki bukti yang sangat kuat.
Mereka memanggil sejumlah saksi ke kursi saksi, termasuk petugas yang merespons dan operator 911. Tapi menurutku, saksi yang paling berkesan adalah orang-orang terdekat Chad, seperti Steve Hendricks, pacar Ibu Sheparian, Tara. Dan bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi dengan itu? Tara membangunkanku dan berkata dia pikir dia menemukan Chad, putranya. Begitu cara dia mengatakannya. Aku menemukan kepala anakku di dalam ember. Jadi aku benar-benar tertegun. Aku tidak percaya padanya. Kupikir dia sedang mengalami masalah mental. Semacamnya. Tentu. Jadi, apakah kamu ingat jam berapa itu terjadi? Itu pasti sekitar antara jam 2 dan 3 pagi. Saya tahu itu tengah malam. Dan pada suatu saat, dia kembali dan memberitahumu beberapa informasi. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya turun ke bawah dan melihat apa sebenarnya yang dia bicarakan. Dan saya tidak bisa melihat apa-apa, jadi kami kembali ke atas dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Jadi, tepatnya apa yang kamu lakukan saat turun ke bawah? Saya pergi ke ruang bawah tanah dan mengamati ember yang dia maksud. Tapi saya tidak tahu. Pikiran saya benar-benar blank. Semuanya hilang. Yang saya lihat cuma seperti rambut hewan atau semacamnya. Saya tidak tahu itu apa. Kita juga untuk pertama kalinya mendengar secara detail perspektif dari Ibu Chad, Tara, yang awalnya menemukan kepala anaknya yang terpotong di dalam ember. Hakim memutuskan bahwa wajahnya tidak akan ditampilkan di kamera, jadi kesaksiannya hanya berupa audio saja. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Saya kembali ke lantai 2 rumah dan membangunkan Steve untuk memintanya memastikan bahwa aku benar-benar melihat apa yang kulihat. Oke. Dan apa yang Steve lakukan? Dia bangun dan dia turun ke bawah bersamaku. Dia melihat ke dalam ember, tapi dia tidak bisa memastikan bahwa itu memang seperti yang kupikirkan. Apa yang kamu dan Steve lakukan selanjutnya? Kami kembali naik ke lantai 2 karena di sanalah ponsel kami sedang diisi daya. Dan memutuskan apakah kami akan menelpon 911 atau nomor non-darurat. Aku tidak bisa membayangkan menemukan siapapun dalam kondisi seperti itu, apalagi seseorang yang aku cintai. Ada saksi lain yang diputuskan hakim tidak akan ditampilkan di kamera, yaitu adik perempuan Chad, Ava. Dia bersaksi bahwa dia sebenarnya sedang berada di rumah, mungkin pada waktu yang sama dengan Chad dan Taylor. Pada suatu saat, apakah kamu mendengar orang lain di dalam rumah? Iya. Apa yang kamu dengar? Aku hanya mendengar suara langkah kaki di bawah. Saat kamu bilang di bawah, maksudmu tangga dari lantai 2 ke lantai 1, atau tangga dari ruang bawah tanah ke lantai 1? Ruang bawah tanah ke lantai 1. Apakah itu sesuatu yang sering Anda dengar sepanjang hari itu? Ya. Bagaimana dengan suara orang? Apakah Anda mendengar suara orang pada malam antara tanggal 22 dan 23? Saya mendengar suara perempuan. Apakah Anda tahu siapa itu? Tidak. Apakah Anda pernah melihat seorang wanita di kediaman pada tanggal itu, tanggal 22 atau 23? Tidak. Apakah Anda secara khusus mengingat apa yang dikatakan oleh suara wanita itu? Tidak. Apakah Anda mendengar satu suara, dua suara, atau lebih dari dua suara? Hanya satu suara. Dan apakah Anda tahu apa-apa dengan siapa perempuan itu berbicara? Atau apakah dia sedang berbicara dengan seseorang? Pada suatu saat, apakah Anda tertidur pada malam tanggal 22 menuju 23? Ya. Dan bagaimana Anda dibangunkan pada hari itu? Saya dibangunkan oleh gedoran keras polisi di pintu saya. Apa yang terjadi ketika polisi mengetuk pintu Anda dengan keras? Saya terbangun dan mereka menyuruh saya untuk datang ke dapur. Setelah hari yang penuh emosi dengan kesaksian dari keluarga Chad, keesokan harinya fokus kembali pada bukti fisik. Pihak negara memanggil Dr. Vincent Tranquita ke kursi saksi. Dia adalah pemeriksa medis yang melakukan autopsi terhadap Chad. Menurut pendapat medis saya, penyebab kematian Sheparian adalah pencekikan dan cara kematiannya adalah pembunuhan.
Dokter terang kita bersaksi tentang bukti fisik mengerikan yang ia amati selama autopsi Syayat, seperti perubahan warna ungu, pembuluh darah pecah, dan pendarahan di jaringan leher bagian dalam. Kesaksian ini sulit untuk didengarkan, tetapi jaksa penuntut percaya bahwa hal ini diperlukan agar juri memahami sepenuhnya apa yang terjadi pada Syed. Saya ingin menindaklanjuti poin terakhir itu, dokter. Anda menunjukkan di beberapa area di mana Anda melihat bukti pencekikan. Apakah area-area yang sama itu memungkinkan Anda untuk menarik kesimpulan atau memperkirakan tentang seberapa besar kekuatan atau berapa lama kekuatan itu diterapkan pada leher? Keberatan, spekulatif, spekulasi. Saya rasa itulah tepatnya peran profesional beliau. Dunia memang aneh. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Kita tidak hanya membicarakan cedera pada struktur permukaan, misalnya kulit. Ada cedera pada otot-otot tebal di sisi leher. Ada cedera pada jaringan lunak di bawahnya. Ada cedera pada semua jaringan lunak yang mengelilingi leher. Dan juga ada pendarahan pada jaringan lunak di bagian depan tulang belakang leher. Ini adalah pendarahan yang terjadi jauh di dalam beberapa lapisan leher, sesuai dengan adanya tekanan yang sangat kuat dan cedera yang sangat parah. Dokter, seperti yang sudah kami dengar, jelas ada banyak mutilasi atau kerusakan pada tubuh di beberapa bagian yang berbeda. Bisakah Anda jelaskan bagaimana Anda semua bisa menentukan bahwa luka sayatan lain pada bagian tubuh tersebut terjadi setelah kematian, bukan sebagai penyebab kematian Syed? Dalam pemeriksaan saya, ada mutilasi tubuh secara luas yang terjadi setelah kematian. Dan saya yakin bahwa ini adalah mutilasi setelah kematian karena tidak ada pendarahan yang terkait dengan luka-luka ini. Dengan kata lain, saya memiliki bukti yang sangat signifikan. Saya menemukan banyak trauma akibat benda tajam dengan beberapa luka tusuk, beberapa luka tusukan, beberapa luka sayatan pada kulit, luka sayatan yang dalam pada otot dan tendon, serta jaringan lunak, dan luka sayatan yang dalam pada tulang. Tapi semua luka ini tidak mengalami pendarahan. Dengan kata lain, tidak ada darah atau pendarahan yang terkait dengan luka-luka tersebut. Ini konsisten dengan mutilasi setelah kematian. Dengan kata lain, tidak ada sirkulasi yang terjadi. Sangat sedikit darah yang sebenarnya masih tersisa di dalam sistem pembuluh darah. Semua ini konsisten dengan tubuh yang dipotong-potong setelah kematian. Menurut pendapat medis saya, ini baru terjadi beberapa jam setelah kematian. Kita memiliki pemenggalan kepala, pemotongan anggota tubuh, dan terpotongnya batang tubuh. Selanjutnya, secara internal, tubuh telah dikeluarkan isi perutnya. Dengan kata lain, kita telah masuk ke dalam tubuh melalui berbagai sayatan, baik di bagian perut maupun di antara tulang rusuk, di mana organ-organ korban telah diambil sebagian besar satu persatu. Kami menemukan korban telah dikebiri. Korban juga telah dikebiri. Kami menemukan luka bacok pada tulang yang menunjukkan adanya pemotongan atau penggergajian. Menurut pendapat medis saya, hal ini akan memakan waktu yang cukup lama. Ada bukti mengganggu lainnya, seperti riwayat pencarian online Taylor dan ketertarikannya pada seorang pembunuh berantai terkenal dari Wisconsin. Ada pencarian, hal-hal seperti. Yang mulia. Saya keberatan. Relevansi. Maksud saya pencarian di ponsel. Orang-orang mencari, meneliti, melihat berbagai macam hal. Saya akan berargumen bahwa beberapa hal ini, menurut saya, bisa bersifat menghasut dan lebih menimbulkan prasangka daripada memiliki nilai pembuktian. Bisakah saya menolak keberatan? Silakan lanjutkan dan jawab pertanyaannya, Bu. Hal-hal seperti pentagram yang menyala, Jeffrey Dahmer. Hal-hal seperti itu. KKK, saya percaya, adalah salah satunya. Dan detektif, apakah Anda tahu, apakah Anda mencatat tanggal dan waktu dari pencarian-pencarian yang menurut Anda relevan? Itu terjadi sekitar waktu pembunuhan. Dalam beberapa hari sebelum kejadian? Dalam beberapa hari sebelum kejadian ya. Ya, dia mencari Jeffrey Dahmer. Lalu dia mencari definisi mayat, Jeff Boyardee, boneka tiup dengan wajah yang bisa dikustomisasi. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran para juri. Di sini kita punya seorang wanita yang dituduh melakukan kejahatan mengerikan. Dan sekarang para juri mendengar tentang obsesinya yang mengganggu terhadap Jeffrey Dahmer. Nona Liberta, saya percaya kemarin kita berhenti
Saat Anda sedang membahas analisis Anda terhadap ponsel Nona Cha Business, dan kemudian surat perintah kepada Google untuk mendapatkan data dari ponsel tersebut. Bisakah Anda menjelaskan dua pencarian berbeda yang Anda lakukan, yaitu di ponsel dan kemudian melalui surat perintah kepada Google? Tend to. Pencarian pertama yang saya lakukan pada ponsel, perangkat ponsel itu sendiri, dilakukan pada tanggal 2 Maret, dan itu hanya mencakup isi ponsel tersebut. Lalu saat mendiskusikannya dengan analis forensik komputer Donowski, dia menyarankan agar surat perintah tambahan bisa dibuat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai alamat email, alamat Gmail yang terhubung ke ponsel tersebut. Dan itu akan menjadi surat perintah yang benar-benar terpisah dan pencarian yang terpisah juga. Dan ketika Anda meninjau ponsel itu sendiri, hasil ekstraksi ponsel pada tanggal 2 Maret 2022, apakah Anda mencatat ada pencarian yang berkaitan dengan Jeffrey Dahmer? Ya. Ada satu? Lebih dari satu? Ada berapa? Total ada 24 pencarian. Misalnya Jeffrey Dahmer, Jeff Boyardee. Pantat Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer berjalan masuk ke pengadilan sambil terlihat seksi. Dia punya ponsel di samping kepalanya. Ada foto Jeffrey Dahmer di layar ponsel itu. Dan dia sedang selfie dengan ponsel itu sambil tersenyum, seolah-olah mereka sedang selfie bersama. Dan tanggal berapa foto itu diambil? Itu diambil pada 12 Februari 2022. Para juri mungkin mulai menyadari bahwa Taylor mengambil foto selfie ini hanya beberapa hari sebelum pembunuhan Chet. Keesokan harinya, jaksa penuntut menyatakan pembuktian mereka selesai. Pihak pembela memutuskan untuk tidak menghadirkan saksi apapun, dan Taylor memutuskan untuk tidak memberikan kesaksian. Apakah Anda mengerti itu? Ya, saya mengerti. Oke. Pengacara Anda memberitahu saya bahwa dia ingin saya membacakan instruksi ini kepada juri. Apakah itu benar? Dan Anda setuju dengan itu? Apakah Anda merasa perlu lebih banyak waktu untuk membicarakan keputusan itu dengannya? Tidak. Oke. Dengan semua bukti yang telah disampaikan, sekarang saatnya argumen penutup. Ini adalah Caleb Saunders dari pihak penuntut. Ada banyak poin dalam wawancara itu di mana terdakwa memberitahu Anda dengan jelas apa niatnya dalam kasus ini, bukan? Wajahnya mulai membiru, bukan? Dia menggambarkan hal itu dan bagaimana dia batuk darah. Dan Anda tahu itu akurat, bukan? Karena Anda sudah mendengar kesaksian dokter terang kita. Anda sudah melihat foto-foto itu. Dia melihat itu secara langsung. Tapi apa yang dia katakan? Saya tetap tidak berhenti. Tidak. Dia sempat merasakan detak jantung, kan? Dia bercerita tentang merasakan detak jantungnya. Dan dia terus menarik lebih banyak. Dan dia tidak mati. Dan saya hanya menginginkannya. Saya sampai bilang, sial. Baiklah. Dia bahkan mengakui bahwa Chet sedang berjuang saat itu. Bahwa dia melawan, kan? Kamu juga mendengar dari Dr. Tranquita tentang bagaimana pada satu titik terlihat ada tanda-tanda itu, di mana kerahnya tergelincir ke atas lidah. Dia memberitahumu bahwa aku menunggu dia mati. Aku menyukainya. Dalam argumen penutup mereka, pihak pembela sekali lagi berargumen bahwa Taylor tidak berada dalam kondisi mental yang wajar. Dan apa yang dia katakan selama interogasi tidak bisa diambil mentah-mentah. Ini adalah Christopher Froelich dari pihak pembela. Dia berkata, untuk beberapa pertanyaan yang diajukan para detektif kepadanya, jawabannya adalah saya tidak tahu. Apakah Anda ingat melihat video di layar? Saya ingin Anda mengingat bahwa dia tertawa tidak pada tempatnya, tersenyum tidak pada tempatnya, dan memberikan respon yang aneh. Saya ingin menyampaikan bahwa dia menyatakan bahwa dia tidak berhubungan seks. Dia tidak melakukan hubungan seksual penis vagina dengan Chet Terrien. Dia menyatakan bahwa dia datang ke rumah tersebut dan mereka turun ke bawah. Dan dalam 5 menit mereka langsung melakukannya, apapun maksudnya. Dia berbicara tentang, selama wawancara dengan detektif Raff, membangun kembali otot atau membangun kembali menjadi otot. Kadang-kadang dia tidak responsif. Dia berbicara tentang mendengar suara tembakan. Tapi saya percaya Detektif Raff mengatakan bahwa tidak ada suara tembakan di daerah Stony Brook, Eastman Avenue, atau tempat lain. Dia bilang dia merasa paranoid. Dia bilang hal-hal aneh seperti, aku tidak suka tempat terbuka. Aku tidak suka tempat terbuka. Tidak ada pakaian yang dilepas. Tidak ada ciuman.
Juri berunding tentang kasus ini. Dan aku rasa aku belum pernah melihat putusan keluar secepat ini. Juri berunding kurang dari 1 jam. Putusan pertama dibacakan sebagai berikut. Kami juri menyatakan terdakwa Taylor Denise Chabusiness bersalah atas pembunuhan disengaja tingkat 1 seperti yang didakwakan pada dakwaan pertama. Tanggal hari ini, 26 Juli 2023, ditandatangani oleh Ketua Juri. Putusan kedua dibacakan sebagai berikut. Kami juri menyatakan terdakwa Taylor Denise Chabusiness bersalah atas mutilasi mayat seperti yang didakwakan pada dakwaan kedua, tanggal hari ini, 26 Juli 2023, ditandatangani oleh Ketua Juri. Putusan berikutnya berbunyi, kami, juri, menyatakan terdakwa Taylor Denise Chabusiness bersalah atas kekerasan seksual tingkat 3 seperti yang didakwakan pada dakwaan ketiga. Tanggal hari ini, 26 Juli 2023, ditandatangani oleh Ketua Juri. Kasus Taylor belum berakhir karena dia mengaku tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Sehari setelah putusan, kasusnya berlanjut ke tahap kedua. Pada tahap kedua, hakim dan juri yang sama tetap menangani kasus ini. Satu-satunya perbedaan adalah pihak pembela yang memikul beban pembuktian. Artinya, sekarang mereka harus meyakinkan juri bahwa Taylor Chabusiness memenuhi standar hukum untuk dinyatakan tidak bertanggung jawab karena gangguan jiwa. Putusan ini pada akhirnya bisa menentukan apakah Taylor akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara atau ditempatkan di fasilitas kesehatan jiwa milik negara. Berikut pernyataan pembukaan dari pengacara pembela Taylor, Christopher Froelich. Jadi pihak pembela memang memikul beban pembuktian. Dalam hal apakah klien kami bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan ini. Namun kami yakin bahwa kesaksian dan bukti akan menunjukkan bahwa pada saat kejadian dia memang memiliki gangguan mental atau cacat mental. Kami percaya bahwa informasi dan kesaksian akan menunjukkan dan semoga mengarahkan Anda untuk menyimpulkan hal itu. Dia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami kesalahan dari tindakannya atau menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan hukum. Dan yang saya minta adalah agar Anda hanya duduk santai, dengarkan dengan seksama apa yang para ahli ini katakan, lalu berikan putusan yang adil dan tepat. Terima kasih. Dari sudut pandang penuntut, mereka percaya argumennya sangat jelas. Berikut Caleb Saunders lagi untuk pihak penuntut. Mari kita bahas hal yang jelas. Apa yang dilakukan Nona Chabusiness kepada Chad sangat mengganggu. Itu adalah perilaku yang jarang kita lihat. Itu adalah perilaku yang mungkin hanya Anda dengar dan Anda pikir, ya ampun, orang itu pasti tidak waras saat itu terjadi. Saya tidak akan duduk di sini dan mencoba meyakinkan Anda sebaliknya. Tapi, Anda sudah dengan cermat mendengarkan bukti-bukti dan mengikuti hukum yang diberikan hakim kepada Anda. Dan Anda juga akan terus melakukannya ke depannya. Karena Anda akan diberitahu apa itu penyakit atau cacat mental dan apa yang bukan. Penyakit mental bukanlah perilaku antisosial. Itu bukan perilaku yang disebabkan oleh penggunaan zat terkontrol atau kondisi mental sementara yang disebabkan oleh zat terkontrol. Seseorang tidak dianggap sakit jiwa hanya karena mereka melakukan sesuatu yang tidak wajar, yang begitu ekstrim, yang benar-benar di luar pemahaman. Bukan begitu. Anda akan diberi instruksi bahwa hal-hal tersebut bukanlah penyakit atau cacat mental. Jadi, betapapun mengganggunya perilaku yang sudah Anda dengar itu, dan memang mungkin demikian, analisisnya tidak berhenti di situ. Meskipun pihak pembela tidak menghadirkan saksi apapun selama tahap pertama persidangan Taylor, kali ini benar-benar berbeda. Pihak pembela memanggil beberapa saksi ke bangku saksi. Tetapi ini adalah pertama kalinya kita mendengar dari seseorang di keluarga Taylor. Pihak pembela memanggil ayah Taylor, Arturo Coronado. Apakah pernah sampai pada titik di mana Anda tidak ingin dia tinggal di sana lagi karena perilakunya semakin buruk atau kondisi mentalnya semakin memburuk? Tidak, saya mencintai putri saya, jadi saya akan melakukan apapun untuk membantunya. Menurut kesaksian Arturo, selama fase kedua persidangan Taylor, masalah nyata Taylor dimulai ketika suaminya, Warren, diduga memperkenalkannya pada narkoba keras. Tuan Coronado, apakah Anda tahu apakah putri Anda bekerja atau tidak selama dia tinggal bersama Anda di Moraine Way? Tidak, pada saat itu dia tidak bekerja. Apakah Anda tahu apapun tentang riwayat pekerjaan putri Anda saat dia sudah dewasa? Tentu. Dan apakah dia pernah bekerja sebelumnya? Ya. Apakah Anda tahu di mana dia bekerja? Dia bekerja di Saputo. Dia bekerja di Saputo selama beberapa tahun, mungkin sekitar 3,5 tahun. Apakah itu terjadi relatif baru-baru ini? Tentu saja, sebelum dia ditangkap. Ya, benar.
Sebelum. Dan dia juga baik-baik saja di sana sampai pacar sekaligus suaminya keluar dari penjara. Itu mengacaukan segalanya. Ya, sebagian karena penggunaan metamfetamin kan? Ya. Jadi Taylor awalnya cukup baik, lalu dia mulai menggunakan narkoba. Apa obatnya? Sabu-sabu, heroin, entah apa lagi. Saya tidak tahu. Ganja? Ya, saya tidak tahu. Anak itu sudah melakukannya sebelumnya. Dan benar-benar pecundang. Lalu dia menyeret putri saya ke dalam semua itu. Tidak jelas sudah berapa lama sejak Taylor terakhir kali bertemu ayahnya pada saat ini. Tapi pasangan ayah dan anak perempuan itu tampak senang bisa saling bertemu. Saat dia keluar dari ruang sidang, Taylor dan ayahnya saling mengatakan, "Aku sayang kamu." Dan Taylor membisikkan sesuatu kepada ayahnya tepat di depan para juri. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Ayo Bears. Heyo Bears. Juga ayo Bears, ayo Bears, ayo Bears. Terima kasih. Dia diduga berbisik, "Ayo Bears," maksudnya Chicago Bears. Namun kesaksian tetap berlanjut. Pihak pembela memanggil Dr. Diane Litton. Sebelum sidang pertama Taylor, dia mengevaluasi Taylor. Dan dia adalah psikolog yang sama yang memberikan kesaksian selama sidang pra-peradilan bulan Juli, di mana Taylor diduga melempar kursi ke arahnya. Pendapat saya adalah bahwa dia memenuhi syarat untuk dinyatakan tidak bersalah karena alasan penyakit atau cacat mental. Pendapat saya adalah bahwa dia tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab karena penyakit mental. Dia tidak bertanggung jawab atas tindakan kriminal tersebut karena pada saat kejadian dia mengalami penyakit mental. Dan itu memengaruhi dia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami kesalahan dari tindakannya pada saat pembunuhan terjadi. Tetapi juga dia tidak bisa mengendalikan perilakunya. Dia tidak bisa menyesuaikan diri. Dia tidak memiliki kendali atas kehendaknya. Dia tidak bisa menyesuaikan perilakunya dengan persyaratan hukum. Dia kekurangan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Berdasarkan pengalaman dan pelatihan saya, itu adalah orang yang sedang psikotik. Setelah pihak pembela menyelesaikan kasus mereka, negara memanggil ahli mereka sendiri, seperti Dr. Christina Ingen yang tidak setuju dengan temuan Dr. Litton. Diagnosis yang saya berikan adalah gangguan penggunaan yang terkait dengan metamfetamin. Dan itu diterapkan sebagai pengakuan atas penggunaan metamfetamin secara umum oleh Nona Cha Business pada periode waktu tersebut. Diagnosis intoksikasi metamfetamin diterapkan karena dia menggunakan metamfetamin pada saat terjadinya kejahatan. Dan kemudian diagnosis terakhir yang saya berikan adalah gangguan psikotik yang diinduksi oleh metamfetamin. Dan saya memberikan diagnosis itu karena Nona Cha Business menggambarkan dan catatan menunjukkan adanya indikasi paranoia. Saya pikir dia membuat komentar tentang membangun otot selama pembunuhan itu, dan ini menunjukkan kepada saya adanya gejala psikotik yang saya kaitkan dengan penggunaan metamfetamin baru-baru ini. Dalam argumen penutup, pihak pembela berargumen bahwa Taylor memenuhi definisi hukum tentang ketidakwarasan berdasarkan kejahatan yang dia telah dihukum dan riwayat kesehatan mentalnya secara keseluruhan. Saya akan berargumen bahwa masalah kesehatan mental yang dia miliki menyebabkan seluruh situasi ini, dan itu akan menjadi sesuatu yang harus Anda pertimbangkan. Apakah dia mampu memahami atau apakah dia mampu memahami kesalahan dari tindakannya pada tanggal 22 Februari 2022? Apakah dia mampu menyesuaikan tindakannya dengan persyaratan hukum pada saat itu? Dan Anda sudah melihat videonya, kita semua sudah melihatnya. Dia mampu. Itu sangat aneh, sangat tidak biasa, sangat ganjil. Sikapnya. Kamu tahu, dalam kasus ini ada banyak dokter, tapi Dr. Engine, kamu tahu, dia tidak pernah tahu tentang perintah perawatan paksa. Ayolah. Dia tidak tahu tentang perintah pengadilan? Dan dia bergelar doktor, dan dia pantas dihormati. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sini, di mana ada yang terlewat sehingga dia tidak.
tahu tentang perintah perawatan paksa ini atau perintah pemberian obat ini. Dan kemudian kita punya Dr. Saipol, kamu tahu, dia mendapatkan catatan Berlin, mendapatkannya dari saya. Dan kamu tahu, dia membuat laporan untuk kasus ini, dan saya rasa itu sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya bahwa dia tidak mengirimkan, dengan segala hormat kepadanya, dia tidak mengirimkan catatan Berlin kepada Dr. Engine, padahal dia tahu bahwa dia akan datang ke sini dan bersaksi di pengadilan di hadapan kalian, para juri. Saya merasa itu tidak bisa dipercaya. Saya bukan pembuat hukum. Tapi hukum, kamu tahu hukumnya, karena hakim sudah membacakannya untukmu. Kamu harus mempertimbangkan apakah dia bertanggung jawab karena penyakit atau cacat mental. Jadi kamu harus memikirkan semua itu. Pihak pembela tidak gagal. Ada banyak sekali bukti yang menunjukkan riwayat kesehatan mentalnya. Pihak penuntut berargumen bahwa gangguan bipolar Taylor tidak menjelaskan atau bahkan membenarkan pembunuhan terhadap Shedd. Menurut saya, itu karena narkoba. Saya menyalahkannya karena sedang memakai narkoba dan efek setelahnya. Saya jarang pakai narkoba, lalu berbulan-bulan tidak, lalu saya pakai lagi. Mengakui pada beberapa kesempatan, baik kepada penilai maupun penegak hukum, bahwa dia mengonsumsi sejumlah besar metamfetamin sebelum tindak pidana ini, dan mengakui bahwa dia dan Shedd mengisap metamfetamin sebelumnya. Dia bahkan bercerita bagaimana dia masih dalam pengaruh sabu saat proses pemotongan tubuh itu. Pada akhirnya, itulah inti dari kasus ini, bukan? Karena seperti yang kita dengar dari, saya rasa setiap dokter, sulit untuk membedakan antara gejala psikotik dan penggunaan narkoba. Jadi, ketika kita membicarakan apakah seseorang memiliki penyakit atau cacat mental dan mereka secara sukarela mengonsumsi metamfetamin, sangat sulit untuk mengatakan bahwa itu disebabkan oleh masalah kesehatan mental lain yang mendasarinya. Benar, dan itu memang masuk akal menurut logika kita. Tapi pada akhirnya, itulah inti dari kasus ini. Seperti pada tahap pertama persidangan, para juri mencapai putusan dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada saat kejahatan dilakukan, apakah terdakwa memiliki penyakit mental atau cacat mental? Jawabannya tidak. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan kedua. Ini bertanggal hari ini, 27 Juli 2023, ditandatangani oleh ketua juri. Tidak ada juri yang tidak setuju. Ini sekarang berarti Taylor kemungkinan akan menghadapi sisa hidupnya di penjara negara bagian Wisconsin. Penjatuhan hukuman untuk Taylor dijadwalkan pada 26 September 2023. Dan sekarang dia harus menghadapi keluarga Shedd sekali lagi. Namun saat dia muncul di dalam ruang sidang untuk sidangnya, para petugas tampaknya sudah sangat waspada. Dia diperintahkan untuk mengenakan masker penahan ludah dan dia tetap diborgol di kursinya. Namun keluarga Shedd tampaknya tidak mempermasalahkannya. Ini kemungkinan akan menjadi terakhir kalinya mereka berada di ruangan yang sama dengan wanita yang secara brutal membunuh dan memutilasi Shedd. Selama pernyataan dari keluarga korban, anggota keluarga tidak menahan perasaan mereka yang sebenarnya terhadapnya, seperti paman Shedd, Kelly. Tidak masuk akal bagi saya, bahkan untuk mendapat pembebasan bersyarat, untuk kembali dan mendapatkan kepercayaan seseorang seperti itu lagi. Kau tahu, karena itu adalah tindakan paling hina yang bisa dilakukan seseorang. Kau tahu maksudku, aku benar-benar tidak mengerti itu. Dan hal terbesarnya karena kau tahu. Seperti yang sudah kukatakan, kau tahu, bantuan itu gratis dan memang tersedia. Kau memilih untuk tidak mengambilnya, kau tahu, ya. Aku yakin kau tahu kalau kau punya masalah. Kau tahu, kau tidak bisa menyalahkan masa kecilmu. Kau tahu, ada bantuan di luar sana. Dan jika kau memilih jalan untuk mencari bantuan, kau tidak akan berada dalam situasi seperti ini sekarang. Tak satu pun dari kita akan berada dalam situasi ini. Tapi memilih jalan pengecut seperti yang kau lakukan dan membuat orang lain menderita hanya karena kau menderita. Itu benar-benar. Jadi mama itu, Taylor, itu akan menyingkirkanmu. Dan aku bukan orang yang suka berdoa, tapi setelah Hakim Walsh menjatuhkan hukuman hari ini, aku akan berdoa agar kau mengalami nasib yang sama seperti Jeffrey Dahmer, pujaanmu itu. Jadi semoga hidupmu baik-baik saja. Tapi ayah Shedd, Michael Terrion, mengejutkan semua orang dengan pernyataannya. Taylor, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku memaafkanmu atas apa yang telah kamu lakukan pada anakku. Dan ya, kamu membuat pilihan yang buruk dan sekarang kamu harus menanggung konsekuensinya. Tapi
kamu tahu aku akan merindukan Sean. Dia juga anak yang luar biasa. Saat tumbuh besar, dia sangat kalem dan selalu bahagia. Dan aku tahu kamu telah membuat pilihan yang buruk. Dan seperti yang sudah aku bilang, aku memaafkanmu. Dan aku akan meminta hakim agar suatu saat nanti dia bisa menghirup udara bebas lagi, kamu tahu. Mungkin tidak akan segera, tapi aku percaya semua orang membuat pilihan buruk. Dan mungkin tidak sebesar ini, tapi aku pikir masih banyak harapan untukmu. Aku pikir kau tahu, kau bisa memanfaatkan waktumu dan menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal-hal hebat. Tapi kau tahu, jadi tidak ada gunanya bagiku untuk membencimu, kau tahu. Aku tahu. Aku tahu engkau punya hati, aku tahu engkau punya pikiran. Aku tidak mengharapkan hal buruk padamu. Dan aku berharap segalanya. Aku berharap segalanya berjalan baik untukmu. Itu saja yang ingin aku sampaikan. Terima kasih. Untuk vonis akhir Taylor, jaksa penuntut dan pembela masing-masing memberikan rekomendasi mereka sendiri. Namun keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan hakim. Kejahatan ini menyinggung kesusilaan manusia. Ini melukai martabat manusia dan juga mencederai kemanusiaan. Memang benar begitu. Ketika seseorang kehilangan nyawanya secara sia-sia, itu adalah sebuah tragedi. Memang benar begitu. Itu adalah tragedi bagi keluarga, teman-teman, dan komunitas. Ketika nyawa diambil dari seseorang dengan cara seperti dalam kasus ini, di mana sisa-sisa korban dipotong-potong dan dikemas dalam wadah, sulit untuk melihat sisi kemanusiaan dalam tindakan-tindakan itu. Memang benar begitu. Jadi kebutuhan untuk melindungi masyarakat adalah faktor penting yang juga harus dipertimbangkan oleh pengadilan. Dan berdasarkan apa yang baru saja saya sampaikan, saya rasa sudah jelas bahwa ada kebutuhan untuk melindungi masyarakat dalam kasus ini. Seperti yang saya katakan, perilaku ini tampaknya begitu menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menjadi tidak terduga. Memang benar. Dan di tempat di mana tindakan seperti ini, pelanggaran seperti ini, kejahatan seperti ini bisa terjadi tanpa tanda-tanda peringatan sebelumnya, maka benar-benar apapun bisa terjadi. Di tempat di mana hal seperti ini mungkin terjadi, benar-benar apapun bisa terjadi. Dan dari situ, masyarakat membutuhkan perlindungan. Putusan sebagai berikut. Terkait dengan perkara 22 CF 363 dakwaan pertama, yaitu pembunuhan disengaja tingkat pertama sebagai residivis, ini adalah tindak pidana kelas A. Saya akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pengawasan setelah bebas. Saya percaya itu sudah sesuai dengan temuan yang telah saya buat. Untuk dakwaan kedua, mutilasi mayat sebagai residivis, tindak pidana kelas F, saya akan mengikuti rekomendasi dari penyusun laporan prahukuman. 7,5 tahun masa penjara awal diikuti dengan 4 tahun pengawasan setelah bebas. Itu akan dijalankan secara berturut-turut setelah dakwaan pertama. Untuk dakwaan ketiga, penyerangan seksual tingkat 3 sebagai residivis, tindak pidana kelas G, saya akan menjatuhkan hukuman 3 tahun masa penjara awal diikuti dengan 4 tahun pengawasan setelah bebas. Itu akan dijalankan secara berturut-turut setelah dakwaan kedua dan dakwaan pertama. Untuk kasus pencabutan, saya akan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara untuk masing-masing dakwaan tersebut. Hukuman itu akan dijalankan bersamaan dengan pelanggaran lainnya. Taylor Shibisna diperintahkan untuk menjalani hukuman seumur hidupnya di Lembaga Pemasyarakatan Tecumseh di Wisconsin. Tentu saja, wanita yang sama yang menyerang pengacaranya di pengadilan dan dinyatakan bersalah karena membunuh temannya secara brutal, tidak bisa lama-lama menjauh dari masalah. Menurut laporan pada Juli 2024, Taylor dituduh menyerang staf penjara. Dia didakwa atas insiden tersebut. Catatan pengadilan online menunjukkan bahwa dia diwakili oleh pengacara yang berbeda, Curtis Jolka, yang mulai mewakilinya pada Januari 2025. Pada April 2025, dia muncul di sebuah ruang sidang di Fond du Lac County, di mana dia sekali lagi menyerang pengacaranya di pengadilan. Setelah serangan ini, Curtis Jolka meminta hakim agar dia bisa mundur dari kasusnya. Tetapi hakim dikabarkan ingin proses persidangan tetap berlanjut. Dan memang berlanjut, namun kali ini Taylor mengikuti sidang melalui konferensi video. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa setelah sidang, Curtis Jolka mengundurkan diri sebagai pengacara Taylor, dan Christopher Froelich, pengacara persidangan Taylor, kembali mengambil alih sebagai kuasa hukumnya. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Oktober 2025, Taylor menyatakan tidak membantah dakwaan mengganggu ketertiban.
Pada bulan Desember 2025, seorang hakim menjatuhkan hukuman tambahan 90 hari penjara kepada Taylor Shibisna yang akan dijalani secara berturut-turut dengan hukuman yang sudah ada. Catatan daring dari Departemen Pemasyarakatan Wisconsin menunjukkan bahwa dia masih dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Tecumseh. Ini adalah kasus yang mengganggu dan sulit untuk diliput. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan episode ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan kasus kriminal perempuan lainnya.